Orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Gelombang penolakan terhadap Presiden Joko Widodo terus bermunculan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 meminta agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Hal itu terungkap ketika Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan petisi 100. Mahfud menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Mahfud menyampaikan sebanyak 22 tokoh dari petisi 100 datang ke kantornya, beberapa diantaranya Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Marpurn Soeharto. Kepada petisi 100, Mahfud menjelaskan bahwa urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menko Polhukam. Mahfud menjelaskan pemakzulan presiden baru bisa diproses melalui sidang pleno jika sepertiga anggota dewan mengusulkannya. Itu pun kata Mahfud jika 2/3 anggota dewan menghadiri sidang pleno dan menyetujuinya. Dan kalau sudah setuju semua memenuhi syarat harus dibawa MK. Itu juga tidak akan selesai dalam setahun, tidak bakal selesai sampai pemilu. Selain pemakzulan Presiden Jokowi, Mahfud menerima aduan mengenai praktek kecurangan pemilu 2024. Petisi 100 juga meminta Menko Polhukam memproses aduan itu karena tak percaya kontestasi pemilu berjalan adil. Mereka menyampaikan tidak percaya pemilu ini berjalan curang, oleh sebab itu berjalan adil dan nampaknya sudah dimulai kecurangan-kecurangan, sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan melalui des pemilu yang ada. Mahfud menegaskan laporan terkait pemilu sepenuhnya harus diproses oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh presiden di lingkaran kekuasaan yang keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Tetapi hal yang menjadi fokus, kami senang Pak Mahfud mendeklarasikan satu sikap moral politik di tengah-tengah lembaga negara yang hampir hari ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan yang seolah-olah tidak bersikap kritis. Pak Jokowi, Anda kan sudah menjabat 2 periode ya, dan sekarang ini sudah di akhir-akhir masa jabatannya. Ya sudah Pak, nanti pensiun seperti presiden-presiden sebelumnya aja Pak. Banyak kok ya, nggak perlu kayak seperti saat ini ya, sampai ngumpulin relawan begitu banyak di GBK kayak masa kampanye. Yang diberi sanksi hanya Anwar Usman, ini sama saja
kesalahannya ditemukan, tapi tujuan nggak apa-apa, tujuannya tetap tercapai, yaitu Gibran menjadi cawapres. Nah, inilah yang dirasa oleh publik tidak memenuhi rasa keadilan pastinya ya, karena bukan itu tujuannya. Ya meskipun hakim yang melanggar kode etik memang harus diberi sanksi, tetapi substansi dari putusan itu juga harus ditinjau ya. Ini yang diharapkan ya. Salah satunya oleh Denny Indrayana yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi harusnya bisa dibatalkan meskipun ada final dan binding tadi, karena Denny Indrayana dan banyak pihak sebelumnya sudah memberi peringatan ya, karena sudah memberikan masukan dari awal bahwa ini akan mengandung konflik of interest atau konflik kepentingan ya, tapi tetap saja dilakukan sehingga ini dianggap suatu kesengajaan.